Halo, berjumpa lagi dengan saya Rudi. Hari ini kita akan membahas hal-hal apa aja yang paling sering ditanyakan kalau orang mau bergabung kelas di Siaka BJJ Academy ini. Apa aja pertanyaan-pertanyaan itu kita akan cek setelah ini, oke? Bos. Apakah Brazilian Jiu-Jitsu ini baik buat tubuh saya? Yes, jawaban saya. Kenapa? Karena BJJ adalah satu latihan yang sangat komplit. Baik Anda mau melatih untuk menambah otot tubuh Anda mau melatih endurance Anda mau melatih napas, karena kardio yang di kelas Brazilian Jiu-Jitsu ini akan sangat banyak dipakai. Kemudian kalau Anda mau menambah teman, karena BJJ ini adalah satu tim sport. Anda bukan berlatih seorang diri, tapi Anda berlatih bersama dengan teman-teman. Kalau Anda berlatih lari misalkan, Anda melatih kardio terutama dan juga otot sih. Tapi kalau Anda mau membentuk otot, Anda banyak latih angkat beban. Di Brazilian Jiu-Jitsu ini menggabungkan keduanya. Kenapa? Karena Anda, kalau saya ngambil analoginya seperti saya mendorong mobil, saya pakai otot saya untuk mendorong, tapi saya juga napas saya pakai karena jadi Anda dapatkan dua-duanya. Menurut saya ini secara latihan fisik ini akan sangat maksimal. Kemudian mengenai masalah seragam, apa yang harus saya pakai kalau saya mulai kelas di BJJ? Di BJJ di tempat saya ada dua kelas, ada kelas gi dan kelas no gi. Kalau untuk kelas gi, yang Anda harus pakai adalah gi atau baju latihan seperti ini. Anda harus menggunakan gi, Anda bisa beli di mana, itu terserah Anda. Tapi make sure yang Anda beli adalah gi untuk kelas Brazilian Jiu-Jitsu. Karena di luar juga banyak gi yang lain, gi mungkin untuk bela diri yang lain. Dan bahannya ini cukup spesifik. Nanti akan ada video saya yang akan membahas mengenai bagaimana cara Anda memilih Brazilian Jiu-Jitsu gi. Dan nanti bisa Anda tonton di video itu. Kemudian Anda juga harus mengenakan belt sesuai dengan tingkatan Anda. Kemudian untuk kelas no gi, Anda harus menggunakan rash guard. Dalam artian rash guard di sini adalah bahannya seperti ini. Anda bisa pakai yang lengan panjang, Anda bisa pakai yang lengan pendek, nggak ada masalah. Atau kalau Anda belum punya, Anda bisa pakai kaos. Tapi tentunya saya tetap menyarankan Anda harus punya yang namanya rash guard, karena ini keringat tidak menempel kemana-mana. Untuk kelas wanita, saya juga selalu menyuruh untuk pakai rash guard di bagian dalam. Meskipun di kelas gi maksud saya. Atau juga Anda menggunakan celana. Kalau untuk kelas no gi, yang Anda pakai adalah celana seperti ini, celana MMA. Tidak ada bahan dari metal, tidak ada benda-benda tajam di aksesoris celana. Itu Anda juga bisa pakai spats atau Anda pakai celana ketat di bagian dalamnya lagi. It's okay. Itu aja yang diperlukan untuk Anda ikut kelas. Berapa usia yang baik untuk memulai kelas Brazilian Jiu-Jitsu? Untuk anak-anak, saya selalu menyarankan usia 5-6 tahun untuk mulai. Anda mulai ikut kelas Brazilian Jiu-Jitsu, karena di kelas itu, di usia itu anak-anak sudah mulai sekolah, kita bisa mulai berkomunikasi dengan baik, mereka bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Kalau lebih kecil dari itu sementara belum bisa, menurut saya 5-6 tahun, it's okay. Kemudian untuk yang dewasa, nah ini yang agak lucu kadang-kadang. Kalau dewasa ini banyak yang merasa, entah mereka merasa terlalu muda atau mereka merasa terlalu tua. Buat saya usia di Brazilian Jiu-Jitsu itu tidak terlalu masalah, Anda tetap bisa mengikuti. Saya punya murid usia sampai 50 tahun juga ada. Kalau Anda cek di luar negeri itu sampai umur 70 tahun pun juga masih ada yang berlatih dan itu fine. Tetapi tentunya Anda harus menyesuaikan. Anda harus menyesuaikan intensitas pada waktu latihan sesuai dengan fisik Anda, sesuaikan dengan usia Anda, dan sesuaikan kemampuan. Jadi Anda tidak memaksakan diri melebihi kemampuan tubuh Anda, dan everything will be okay. Just keep on learning. Banyak juga yang bertanya kepada saya, tapi kok saya belum pernah latihan bela diri apa-apa, apakah saya bisa belajar Brazilian Jiu-Jitsu? Jawaban saya, of course. Kenapa? Karena Brazilian Jiu-Jitsu dan bela diri yang lain itu adalah hal yang berbeda.
Tidak ada satu hal yang menjadi ini prasyaratnya ini. Seperti Anda masuk SMA, prasyaratnya adalah Anda SMP. SMP prasyaratnya Anda SD. Kalau Anda mau belajar Brazilian Jiu-Jitsu, tidak ada prasyarat-prasyarat seperti itu. Jadi, karena apa? Karena tiap bela diri itu berbeda-beda, tidak ada hal yang sama. Dan kalau ditanya apakah di Shaka ini kebanyakan pernah ikut apa enggak kok? No. Sebagian pernah ikut bela diri yang lain, tetapi sebagian besar yang ada di tempat kita, mereka juga tidak punya pengalaman ikut di bela diri yang lain, dan mereka tetap bisa belajar dengan baik. Karena kita ngajarkannya memang back from the basic, dari kelas fundamental, up, seperti itu. Hai, jika Anda banyak mendapatkan manfaat dari tayangan-tayangan menarik seperti tayangan ini, jangan lupa untuk klik like dan subscribe. Apakah ada prasyarat-prasyarat fisik tertentu? Apakah saya harus ikut latihan fisik dulu atau bagaimana? No. Kenapa? Karena tujuan Anda belajar Brazilian Jiu-Jitsu adalah nanti Anda akan mempelajari apa aja yang dibutuhkan itu ada sebetulnya di kelas. Anda butuh latihan fisik, itu nanti juga Anda akan dapatkan di kelas sebetulnya. Jadi tidak ada artinya Anda harus, wah saya mau menyiapkan diri dulu. Ini adalah suatu kesalahan yang paling besar. Orang berusaha, saya tak siapkan diri saya dulu, nanti saya tak ikut fitness dulu, saya tak lari dulu, saya tak ini itu. Anda tidak akan pernah siap. Karena apa? Karena apa yang dibutuhkan di kelas Brazilian Jiu-Jitsu itu akan berbeda dengan yang Anda latih di luar. Contohnya seperti ini, saya bisa berlatih Jiu-Jitsu 1 jam 2 jam nggak ada masalah. Tetapi kalau Anda mengajak saya lari 25 kilo, buat saya itu masalah. Nah sebaliknya juga kalau Anda berlatih fisik, Anda lari, Anda kuat lari 25 kilo. Oke, apakah Anda kuat untuk sparring 20 menit? Itu belum tentu. Kenapa? Karena kebutuhan fisik atau kebutuhan endurance dan sebagainya itu akan berbeda-beda di tiap cabang olahraga. Kalau saya mau ikut trial, apa aja yang perlu saya bawa? Gampang. Kalau Anda mau ikut trial, yang selalu saya sarankan adalah Anda mulai di kelas fundamental, karena itu adalah kelas yang paling basic, yang kita akan mengajarkan basic-basicnya aja dulu. Yang perlu Anda bawa kaos rash guard, atau Anda bawa kaos, kalau Anda punya kaos olahraga atau kaos apapun lah. Kemudian Anda juga pakai celana pendek atau Anda pakai celana training, Anda juga boleh. Kalau Anda punya teman Anda mau pakai gi BJJ, di tempat kita ada meminjamkan ada beberapa gi BJJ yang bisa Anda pinjam. Jangan khawatir, sudah dicuci tiap hari latihan, oke? Terus jangan lupa juga Anda bawa minum. Jangan lupa bawa minum, jangan sedikit-sedikit, bawa minum yang banyak. Pasti Anda butuh. Kemudian juga Anda jangan lupa Anda bawa handuk. Kemudian satu lagi pesan saya, kalau bisa sebelum latihan paling lambat 1 jam, 1,5 jam sebelum Anda latihan, Anda makan kecil. Makan kecil ini boleh makan roti atau makan pisang atau makan nasi sedikit, is okay. Yang penting Anda tidak datang ke trial dengan kondisi perut yang kosong. Tapi juga jangan terlalu dekat sama jam latihan, nanti bisa panjang urusannya. Terus apa saja belt yang ada di Brazilian Jiu-Jitsu, tingkatan-tingkatannya? Yang pertama kita akan mulai latihan, Anda mengenakan sabuk putih. Ini adalah level yang paling start, kita semua mulai dari sabuk putih, nggak ada orang mulai langsung sabuk hitam. Kemudian yang berikutnya Anda akan naik grade ke sabuk biru, ini adalah tingkatan yang kedua. Kemudian Anda naik lagi di tingkatan yang ketiga adalah sabuk ungu, ini tingkatan yang ketiga. Baru kita akan lanjut lagi ke sabuk coklat. Kemudian baru Anda akan mencapai tingkatan sabuk hitam. Berapa lama yang saya perlukan mendapatkan sabuk hitam ini? Anda bisa cek di video saya bagaimana cara mendapatkan sabuk hitam di Brazilian Jiu-Jitsu. Anda ada channel saya. Tapi yang saya mau tekankan adalah jangan terlalu melihat mengenai kapan saya dapat sabuk, kapan saya dapat stripes dan sebagainya, karena semua itu akan relatif dan akan berbanding lurus dengan kemampuan Anda dalam melakukan teknik-teknik Brazilian Jiu-Jitsu secara live di matras. Jadi take it easy, give yourself time to learn.
Jangan terlalu buru-buru, saya mau ini, mau itu. No, just learn. Oke. Kemudian ada lagi dari wanita, biasanya menanyakan apakah Brazilian Jiu-Jitsu ini bagus untuk wanita. Jawaban saya adalah yes, of course. Brazilian Jiu-Jitsu ini adalah bela diri yang sangat baik untuk wanita karena tidak mengutamakan otot, meskipun Anda juga tetap harus punya stamina, Anda punya otot, yes, tetapi mengutamakan di teknik, bukan satu jaminan bahwa kalau pria bisa mengalahkan wanita, belum tentu. Saya punya pengalaman waktu saya pertama kali belajar, waktu saya masih sabuk putih, saya juga hari-hari awal-awal saya latihan, saya sparring dengan wanita juga saya dicuk habis terus sih. Itu pengalaman saya. So, teknik itu nomor satu dalam Anda belajar Brazilian Jiu-Jitsu. Kemudian kalau Anda punya tujuan, saya mau belajar BJJ untuk saya buat fitness, buat saya punya otot lebih baik, saya mau menurunkan berat badan, Anda mau mencari teman dan sebagainya, itu Anda akan dapatkan semuanya di Brazilian Jiu-Jitsu. Satu pesan saya, kalau untuk wanita, kalau Anda mau belajar ini tujuannya untuk bela diri, give it sometimes. Karena banyak yang kadang-kadang ikut bela diri itu kayak ngambil kursus. Oke, saya mau ambil ini 4 kali bisa nggak nih bela diri? Atau mau 10 kali bisa nggak buat bela diri? Itu adalah sangat relatif. Karena apa? Karena untuk itu bisa dipakai sebagai bela diri, Anda perlu yang namanya muscle memory. Teknik itu harus ada di dalam tubuh Anda yang Anda bisa keluar tanpa Anda berpikir. It takes time. Nggak mungkin Anda bisa mendapatkan itu hanya dengan waktu yang instan. Apakah saya harus berkompetisi? Nah, ini yang cukup banyak juga yang menanyakan, apakah BJJ itu harus kompetisi sih? Buat saya, kompetisi bukanlah hal yang wajib. Kenapa? Terus terang kalau saya boleh ngomong, tidak semua orang punya jiwa untuk compete. Walaupun saya belajar dari dulu, saya suka dengan yang namanya Royal Gracie. Royal Gracie ini satu dari keluarga Gracie yang badannya mirip-mirip saya, badannya kecil. Dan dia menyatakan di bukunya dia, saya tulis bahwa at one time you must try to compete. At least one time you must try to compete. Jadi menurut dia, kompetisi itu Anda akan belajar sesuatu hal yang baru. Dan ya, saya coba kompetisi saya yang pertama dan ya kalah sih memang. Tetapi saya belajar sesuatu hal, baik itu apa kekurangan saya, apa kelebihan musuh saya, teknik apa yang harus saya pelajari, atau kekurangan saya ini, lubangnya game saya ini, lubangnya di mana. Saya dapatkan banyak insight yang nggak saya temukan di kelas. Dan kemudian juga kalau saya lagi niat mau ikut kompetisi, otomatis saya ini akan jauh lebih niat untuk berlatih. Kalau misalkan dulu melakukan repetisi untuk isolation, untuk teknik itu drilling, saya lakukannya pelan-pelan. Saat saya punya motivasi untuk kompetisi, saya melakukan itu lebih sungguh-sungguh, teknik lebih benar, lebih cepat, lebih ini itu, dan itu akan membawa efek positif dalam Anda belajar Brazilian Jiu-Jitsu. Tetapi itu bukan hal yang wajib. So take it easy, just learn. Ya, itulah beberapa hal-hal yang sangat banyak ditanyakan saat orang mau bergabung di kelas di Shaka BJJ Academy. Tetapi tentunya akan ada banyak hal-hal lain yang mungkin Anda mau tanyakan. Silakan Anda cantumkan di kolom komen di bawah. Saya akan usahakan untuk membalas secepatnya. Jika Anda suka dengan apa yang saya sampaikan pada hari ini, please klik like dan subscribe, dan juga bunyikan lonceng di bawah ini. Kalau saya ada video-video yang baru, kita akan berjumpa lagi di sana.